Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis 5 Februari 2025, satu hari setelah penyelesaian musyawarah nagari khusus tentang rencana pengembangan program ketahanan pangan 2026 yang akan dijalankan oleh BUMNA Penyusunan Nagari Lawang Mandailing, Kecamatan Salimpau, Kabupaten Tanah Datar, khususnya dalam prioritas budidaya kentang. Ini kita berada di lokasi kami yang ketiga untuk penanaman kentang. Lokasi 1 itu di Kandang Melabung, lokasi 2 untuk tanam kentang itu di Laku Adare, dan lokasi ketiga di sini. Di sini kurang lebih luas lahan keseluruhannya mencapai 8.000 meter persegi. Untuk yang di sini saja kurang lebih 8.000 meter persegi. Inilah kondisi saat ini tanaman kentang kita, dan ini baru berumur kurang lebih 2 bulan. Nah, sedangkan kentang ini baru efektif panennya itu pada umur 4 bulan. Jadi dalam pengembangan program ketahanan pangan 2026 yang kami gagas, pertama memang untuk memanfaatkan lahan-lahan non produktif atau lahan-lahan tidur yang begitu banyak di dalam nagari Lawang Mandailing ini. Kemudian dengan memanfaatkan lahan tidur tersebut, kami berencana memang untuk menjadi penghasil komoditi kentang. Karena menurut data statistik, Sumatera Barat hanya mampu menghasilkan kentang semenjak tahun 2019 itu maksimum cuma 50 ton per tahun. Sedangkan kentang ini pada dasarnya dalam 1 tahun itu bisa panen 2 kali karena umurnya cuma 4 bulan. Jadi dalam perencanaan kami untuk bisa mengisi segala kebutuhan dapur MBG, di mana Sumatera Barat punya target 2 juta pengguna penerima manfaat dapur MBG. Kalau sekiranya setiap orang satu porsi itu hanya membutuhkan 100 gram per tahun, kita bicara per tahun, 100 gram itu kentang sebesar tinju, nah, sebesar kepalan tangan kurang lebih, sebesar 100 gram saja per tahun, dikali 2 juta per bulan. Dalam 1 bulan butuhnya kentang cuma 1 genggaman tangan untuk 1 orang. Maka dalam 1 bulan itu akan membutuhkan kentang 2 juta dikali 100 gram sama dengan 200.000 kilogram. Nah, 200.000 kilogram atau sekitar 200 ton per bulan untuk kebutuhan dapur MBG di Sumatera Barat, sekitar 200 ton per bulan. Berarti dalam 1 tahun diperkirakan butuhnya itu 2.400 ton per tahun. Sedangkan Sumatera Barat selama ini belum ada dapur MBG, baru punya kemampuan mengisi ketersediaan kentang hanya maksimal cuma 50 ton per tahun. Sedangkan kalau dapur MBG berjalan secara efisien dan efektif pada bulan Juni 2026 nanti, itu membutuhkan 2.400 ton per tahun. Pertanyaannya, dari mana suplai kentangnya nantinya ke depan? Makanya kami Nagari Lawang Mandailing, Kecamatan Salimpau, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berencana untuk bisa menjadi supplier kentang terbaik. Dan perlu diketahui, kentang kami ini yang kami tanam kan tinggi-tinggi nih. Nah, ini yang umur 2 bulan. Di sebelah sana tadi bagian belakang umur 2 bulan. Di sini baru berusia 1,5 bulan. Nah, kami menanamnya memang secara bertahap supaya nggak kaget panen. Ini efektifnya pada usia 4 bulan, ini tanaman kentang bisa tingginya mencapai 120 cm. Tinggi-tinggi. Jadi makanya kami pasang tali. Ini udah 1 tingkat, 2, 3, nanti tali yang keempat. Nah, menjelang panen tali yang keempat. Ini yang baru ditanam. Ini bentuknya yang baru ditanam. Jadi lahan sebelah ini udah tinggi-tinggi. Ini lahan yang di sini baru ditanam. Ini masih pendek. Oke. Jadi kembali ke cerita tadi.
kami ingin menjadi salah satu nagari untuk yang bisa mensuplai kebutuhan kentang Sumatera Barat. Baik untuk kebutuhan dapur umum makan bergizi gratis yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai distributor seluruh produk ketahanan pangan untuk menjelang masuk ke dapur umum. Juga kami berharap bekerja sama dengan bunak-bunak yang lainnya, sehingga caranya kami adalah kami ingin memanfaatkan lahan tidur yang saat ini ada di Nagari Ilawang Mandahiling. Kurang lebih ada 67 hektar lahan tidur. Ini yang akan kami garap dan kami gunakan untuk program pengembangan program ketahanan pangan tahun 2026 ini. Minimal kami berharap secara bertahap, dimulai dari saat ini, secara bertahap mengolah setidaknya 40 hektar lahan-lahan hutan di pegunungan, pebukitan yang tidak produktif akan kami tanam. Untuk diketahui, Nagari Ilawang Mandahiling itu berada di kurang lebih 1000 mdpl di atas permukaan laut. Jadi kami dataran tinggi. Di sini daerahnya sejuk. Kemudian yang kedua, tanahnya di sini subur. Nah, coba perhatikan. Ini tanah asli di sini ini. Tanah hitam. Perhatikan, ini yang musa-musa baru yang baru kami buat. Tanah bawaannya ini adalah tanah hitam. Ini yang merah ini pupuk kandang. Ini pupuk kandang nih yang warna merah-merah nih. Selebihnya nih tanah hitam. Ini tanah hitam. Jadi lahan itu subur. Sedangkan kentang yang kami tanam ini adalah kentang jenis tipe granola 2. Granola generasi kedua yang L. Jadi kalau kita tahu nanti itu ada kentang potato, kentang untuk di Kentucky Fried Chicken. Nah, inilah dia. Jadi ini hasilnya kentangnya bukan kentang kecil-kecil, tapi ini kentang super, kentang jumbo. Yang banyak dibutuhkan di rumah makan, restoran, siap saji dan lain sebagainya. Nah, disinilah kami menanamnya. Jadi inilah program pengembangan program ketahanan pangan tahun 2026 yang akan kami garap. Dengan targetnya itu bisa mencapai 2.400 ton per tahun dari 40 hektar lahan. Itu 40 hektar program ketahanan pangan 2026. Sedangkan kami sudah menjalankan hampir 2 hektar lahan untuk program ketahanan pangan 2025. Jadi pembukuannya nanti kita pisah. Disebabkan karena program ketahanan pangan 2025 itu menggunakan dana desa. Sedangkan dari alokasi penyertaan modal dana desa. Sedangkan yang tahun 2026 ini kami mencari bantuan dukungan dari semua pihak, instansi, dinas, anggota dewan, bapak-bapak yang terhormat di parlemen, BUMN bisa bekerja sama mensupport dan mendukung program kami demi ketersediaan pangan khususnya dari kentang untuk Sumatera Barat untuk seluruh kebutuhan satu provinsi. Dan ini membuka lapangan pekerja yang sangat banyak. Ada kurang lebih 80 orang tenaga kerja tani yang akan terserap di sini. Kemudian menjaga kestabilitasan hasil tani. Karena dengan sistem kerjasama harga flat dengan dapur umum dengan KDMP itu menjaga kestabilan harga tani. Sebagaimana yang tertuang di dalam proposal. Maka dengan ini kami sangat membutuhkan dukungan, support dalam bentuk moral dan material kepada semua pihak agar Nagari Ilawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ini bisa menjadi nagari supplier tetap untuk kebutuhan kentang super khususnya. Dan terakhir dari kami menyampaikan, di dalam proposal kami sampaikan tentang tanaman tumpang sari. Apa itu tumpang sari? Ini dicontoh. Ini tanaman utamanya kentang. Ini tanaman utama kentang dari balik plastik, musa plastik. Tapi di tepi-tepinya ini kami tanam sayur. Kita tanam sayur di tepi-tepinya. Ini contoh sayurnya udah agak besar sedikit. Ini brokoli. Ini sayur brokoli yang kami tanam saat ini.
Nah, ini namanya tumpang sari. Nah, tumpang sari inilah untuk apa tumpang sari ini? Tumpang sari ini untuk kami jadikan sumber dana biaya operasional gaji orang-orang yang bekerja di dalam lahan ini. Nah, dari mana kami mengambilkannya uangnya? Dari sinilah hasil tanaman tumpang sari nanti kita jual, uangnya untuk menutupi kebutuhan gaji pekerja. Jadi tumpang sari ini tanaman-tanaman sayur muda, ada yang umurnya itu cuma 40 hari sudah bisa panen, 2 bulan maksimum sudah bisa panen. Kalau kentang kita tunggu dia panen baru menghasilkan uang, kentang ini umur tercepatnya 4 bulan. Jadi demikian penjelasan dari kami sedikit untuk melengkapi proposal kami dalam bentuk softnya ataupun hardnya dalam bentuk tertulis. Untuk melengkapi proposal kami jelaskan secara detail, secara lisan. Terima kasih dari saya selaku Direktur Bumnak Penyusunan Nagari Long Mandailing mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.